Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita langsung saja ini grebek rajanya Parrot Indonesia di Yogyakarta, terbesar di Indonesia. Salah satunya Parrot Bengkok ini Mas ya? Produknya Mas ya? Kenalan dulu dong Mas. Oke, aku Ricky Wibowo. Kalau bahasa apa ya, sosmednya lah. Nah, itu Ricky Wibowo. Di Facebook ada, di IG ada, monggo cari. Ricky Wibowo. Ricky Wibowo. Untuk alamatnya mana ini Mas? Di tempat kita ada toko itu di Jalan Prawiro Taman nomor 56. Sejarahnya dong Mas, awal mula bermain di dunia ini jenengan dulu main apa aja Mas? Oke, dulu awalnya kalau kebanyakan teman-teman Parrot Bengkok juga itu dari kicau ya. Dari kicau. Jadi kayak aku pribadi itu dulu aku ternak lovebird. Tapi kalau main murai, cicak hijau kayak gitu cuman sekedar hobi aja. Tapi nggak ikut gantangan beberapa kali, cuman sudah nggak ini. Kenapa Mas beralih ke Parrot Bengkok ini Mas? Oke, dulu prinsipnya ya kalau kita punya burung, kita ngomongin burung ya. Kalau kita ngomongin burung, itu kan disangkar nih. Ternyata Parrot Bengkok ini, contoh ini deh, ini dia di Tangkringan nggak kemana-mana. Jadi Parrot Bengkok ini lebih apa ya, lebih friendly. Ya, dia kalau Makau ini cerdasnya itu setara anak umur 5 tahun. Anak umur 5 tahun itu apa sih? Ya disayang, nakal, usil kayak gitu sih. Orientasinya awal-awal main ini gimana Mas? Cuman apa sekedar hobi atau langsung bisnis Mas dulu Mas? Oke. Dulu awalnya ya kayak tadi di awal di kicau, hobi dulu. Tiba-tiba kok aku ngelatih satu burung, kok hasilnya bagus, kata teman-teman. Nah, teman-teman, Om, coba dong Om, punya aku dilatih. Nah, ini dari mulut ke mulut, dari teman-teman, ternyata Om Ricky bisa ngelatih. Hasilnya bagus, padahal pada saat itu basicnya untuk melatih Priva itu sebenarnya sama aja. Berarti awalnya itu Mas Ricky itu cuma pelatih Mas? Atau gimana Mas? Dari hobi, kita latih sendiri, hasilnya tuh bagus. Nah, menurut teman-teman ya, menurut saya ya, versinya teman-teman gitu ya. Nah, akhirnya karena aku dulu kerja juga di sebuah perusahaan rokok, aku nggak ada waktu nih, karena kan hobi sama nyari pekerjaan itu kan, iya apa ya, 11-12 lah ya waktunya. Pada saat kita main hobi, ya udah hobi itu yang dihabisin waktu itu. Misalnya kita latihan sore jam 4:30 sampai jam 5:30. Nah, untuk ngelatih ini nih, pada saat teman-teman mau ngelatih lagi, berarti kan kita harus ada spare waktu nih. Nah, itu kan nggak banyak karena aku kerja. Nah, dari situ ternyata kok hobi ini kok menghasilkan. Nah, akhirnya aku karena ada pandemi juga pada saat itu, ya sudah. Jadi dibalik. Tadinya code bisnisku IO, sekarang hobiku yang jadi code bisnis. Kok berani Mas? Kalau kerja kan aman Mas, setiap bulannya gajian aman. Betul. Kalau usaha kan kadang naik kadang turun Mas. Jenengan keputusan itu berani sekali Mas. Gimana Mas? Faktor apa yang membedakan jenengan kayak gitu Mas? Gini, emang basicnya aku itu, papa mamaku itu kan dulu wira swasta ya. Jadi pada saat aku kecil tuh udah melihat mereka, orang tua aku tuh sudah kok jualan, kok asik. Mungkin darah itu turun mungkin ya. Jadi kok lebih tertarik untuk wirausaha ya gitu sih. Sebenarnya ke situ aja sih. Aman nggak Mas? Pertama awal-awal ini ninggalin pekerjaan Mas dulu Mas? Atau masih geser-geser Mas? Oke, kalau untuk di Parrot Bengkok ini, alhamdulillah langsung naik sih Mas. Langsung naik semua. Karena kalau waktu itu kalau kita meninggalkan pekerjaan tadi yang Mas bilang aman nggak? Itu pertanyaan di awal dalam hatiku. Pada saat aku meninggalkan pekerjaan bisnisku ini, apa yang aku kan namanya kita udah berkeluarga ya, pasti kan istri kan juga menanyakan, ya kamu yakin? Nah, pada saat kamu yakin, kita sebagai laki kan sudah menghitung. Pada analisis gitu ya? Ya pasti pada saat aku nerima trainingan hasilnya segini, fiku segini, pada saat aku jualan fiku segini.
oh kenapa nggak dicoba? Gitu sih. Oh, triknya gimana ini Mas sampai sebesar ini Mas? Dengan Mas bisa menguasai pasar di Indonesia, mungkin juga ekspor juga ya Mas ya? Oke. Jadi kalau GTG ini sebenarnya sudah berdiri dari 2016 Mas. Dari 2016 itu kita punya kios di salah satu pasar burung di Jogja. Itu cuman 2 kali 3 kok nggak salah. Ukuran nih Mas? Iya. Dan kita coba di sana, ternyata di sana terlalu tidak untuk paruh bengkok ini kurang maksimal gitu. Kurang maksimal karena kan paruh bengkok ini kan agak sedikit segmennya gitu ya. Enggak, kalau segmen aku rasa sama aja sih. Mau kayak apa juga bebas. Cuman aku mikirnya ke penyakitnya. Penyakitnya. Betul, karena paruh bengkok ini kan agak sedikit rentan. Maksudnya rentannya gini. Pada saat kena virus, contoh ayam gitu ya, kan mereka kan sama nih, unggas ya. Ya, jadi bisa kena lah. Menular dengan cepat gitu ya. Ya, makanya pada saat di pasar burung di Jogja itu, aku putuskan kita jadi waktu itu pindah ke rumah dulu sih, pindah ke rumah, alhamdulillah. Ya nabung jadi segini banyak sih Mas. Gitu. Promonya apa aja Mas, triknya Mas kalau usaha kayak gini Mas, awal-awalnya Mas jenengan Mas? Awal-awalnya yang penting nama kita dijaga Mas. Nama nih? Ya, karena kan kita apapun dalam bisnis kepercayaan, jujur gitu itu pasti ya Mas ya. Cuman kalau di dunia burung ini kan lebih ke komunitas ya Mas ya. Nah, kalau kita sudah bermain di komunitas, entah itu motor, entah itu apapun itu yang berbau dengan komunitas, itu akan jalan sendirinya kok Mas. Entah itu baik, entah itu buruk, itu pasti jalan sendirinya. Kayak gitu. Terus di GTG ini produk yang ditawarkan apa aja Mas? Salah satu nih Mas. GTG. Semua nih lah. GTG itu kan punya moto. GTG all about parrot. Semua tentang parrot. Jadi pada saat orang ke GTG, dia dari kecilnya sudah mulai dari beli pakannya, aksesorisnya, perlengkapan ngelolohnya, semuanya, pointer, warna baju semua itu sudah ada. Komprehensif loh semua itu ya. Jadi one stop shopping kalau di sini. Nah, untuk di Jogja sendiri, di Jogja sama di Semarang DIY lah ya, kita bisa bilang yang pertama. Terus pasarnya nyampe mana aja ini Mas kalau boleh tahu Mas dengan sekarang Mas? Alhamdulillah kita sudah sampai Bali, Kalimantan, kemarin Palembang, sebelumnya ke Medan. Jadi kalau ya itu tadi kalau kita, apalagi zamannya sekarang dunia online ya. Ya, jadi kalau kita sudah punya fisiknya, insya Allah orang-orang akan percaya sih. Oh ya Mas, oke. Paruh bengkok itu kan ada yang appendix, endemik, appendix atau apa ya? Yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Lah, diterangkan Mas, monggo Mas. Bisa Mas. Jadi burung paruh bengkok itu kalau yang kita bilang lokalan itu disebut endemik Indonesia. Endemik Indonesia. Kalau yang disebut endemik Indonesia ada juga yang dibilang appendix Indonesia. Appendix itu hewan yang di alamnya sudah berkurang. Jarang gitu. Iya, dan itu masuk dalam status dilindungi. Nah, zaman dulu mungkin ada beberapa hewan ada level 3, level 2 itu dari populasinya. Tapi pada saat ini kalau nggak salah Perpu 106 itu sudah semua jenis paruh bengkok sudah diapendikan, dilindungi. Jadi banyak teman-teman bilang, Om, kalau jenis ini dilindungi nggak, jenis ini dilindungi nggak? Selama dia masih endemik Indonesia, itu pasti dilindungi. Karena mungkin aku lihat pemerintah membacanya pada saat burung itu jangan mendekati mau ambil punah baru statusnya dinaikkan. Kalau aku lihat ke situ ya, mungkin pemerintah juga sebelum punah kita bikin dilindungi. Gitu. Terus Mas, yang nggak dilindungi, contohnya apa Mas? Makau ini Mas. Oke, kalau yang tidak dilindungi, sebenarnya makau ini pun di negaranya juga dilindungi sebenarnya. Cuman gini. Burung di luar negeri pada saat dilindungi cuman kirim ke negara manapun itu pakai kuota. Kuota. Misal satu jenis kayak scarlet makau
itu dia dari penangkarannya itu cuma misalnya 100 ekor, dia itu dibagi-bagi. Oh, cuma dibagi-bagi. Ya, misalnya Indonesia dapat 10 kuota gitu ya. Kayak haji ya. Kayak haji gitu ya. Jadi di negara tersebut di aslinya dia nggak bakal punah. Sama di Indonesia juga kayak gitu. Jadi kayak kakak tua kita itu di luar juga mahal. Terus kelengkapannya apa kalau merawat atau ikut mako, Mas? Oke, kalau untuk mako sendiri, alhamdulillah di GTG ini kan sudah ada izin edar. Oh, izin edar. Izin edar. Jadi apa yang sudah dibeli, mungkin kalau orang bilang, oh burung impor tidak dilindungi, jadi aman. Sebenarnya enggak. Sebenarnya kalau kita beli di impor, itu harus ada namanya CETES. CETES itu jadi apa itu, Mas? Asal muasal satwa dari negara tersebut. Nah, kebanyakan importer itu tidak mengasih itu. Nah, di kita, di GTG ini kita bisa ngeluarin identitas burung. Jadi misalnya Mas mau beli di kita, itu nanti dapat surat. Surat tuh? Ya. Sama kayak rengi kayak gini-gini. Betul. Jadi burung impor pun harus ada suratnya. Sebenarnya ya. Peraturan itu masih sampai sekarang lagi dikencangin, cuman belum kenceng banget. Nanti kita punya mako ini akan ada suratnya. Terus yang mako di sini udah diternak, Mas? Oke, kalau aku belum ternak mako karena aku lagi fokus ke lokalan. Lokalan, yang endemik itu? Ya, endemik Indonesia. Itu di mana, Mas? Aku di Palagan. Palagan. Khusus kakak tua, dari mulai Govin, Jambul Kuning, sampai Raja. Kakak tua? Kakak tua. Resmi itu, Mas, ya? Resmi semua. Karena aku pengen ngangkat punya Indonesia dulu. Kenapa aku ngangkat yang impor dulu? Padahal punya kita nggak kalah bagusnya. Jiwa nasionalisme nih. Ya, sayang di sini belum ada, soalnya masih belum telur ini, masih belum netes. Oke, Mas, mungkin ada kata-kata terakhir, Mas, yang perlu diucapkan, Mas, di sini, Mas. Orang mati maksudnya, Mas. Gitu, Mas. Oke, jadi untuk pecinta parrot lover, bukan parrot lover Indonesia, tetap nomor satu kan endemik Indonesia. Karena kenapa? Dari situ dunia bisa tahu kalau kita punya burung-burung paling bagus di dunia. Oke, untuk kontak personnya, Mas. Kontak personnya kalau mau ke GTG Parrot Shop di 081 22 72 3617. Itu nomor saya. Oke, terima kasih. Salam Guli Pacul. Salam.